Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Keberadaan kampung batik di kawasan Bubakan dan Jurnatan, Semarang menunjukkan bahwa kerajinan batik telah berkembang sejak Semarang menjadi kota. Bubakan sebagai pusat pemerintahan Semarang kuno menjadi tempat para pengrajin batik. Sementara kawasan Jurnatan kemungkinan terkait dengan Ki Pandan Arang I yang menjabat sebagai Jurunata di bawah Kerajaan Demak. Halo guys, kita di sini dari kelompok 1 yang beranggota saya Alifia Malaysia dari absen 3, Saya Bima Putra dari absen 5. saya Jasa Sablo dari absen 6, saya Diang Akila Najiba dari absen 9. Saya Maulana Ibdan absen 17. Saya Rahel Ujian Kaidra absen 24. Terus kita lagi di kampung batik guys. Kampung batiknya di sana. Mia! 50.000 aja. 100.000 aja. Iya, enggak apa-apa. Salah satu seorang yang berada di kampung batik. Sekarang dengan Bapak siapa? Pak Lui, Bapak Alwi. Lui. Pertanyaan pertama, beberapa lama sih Bapak mengelola di sini, Pak? Ini untuk kampung batiknya atau untuk wisatanya? Kalau kampung wilayah itu ada namanya wilayah kampung batik. Iya. Kampung batik itu ada 9 RT. Nah kemudian yang di kampung jadul itu ada kewisatan kampung jadul. Nah kampung jadul itu kami mengkonsep tentang wisata edukasi budaya dan ada hubungannya dengan batik, ada hubungannya tentang batik. Nah untuk yang mulainya itu di kampung jadul, saya katakan kampung jadul itu mulai tahun 2016. Tetapi kalau kampung batik sudah ada nama kampung batik itu bukan sekarang, tapi itu justru sebelum era kolonial Belanda itu sudah ada. Jadi mulai abad 18 itu sudah ada. Jadi mulai menjadi sentra batik Jawa Tengah itu tahun 1919 sampai 1926 itu masa kejayaan istilahnya sebagai sentra batik di Jawa Tengah. Nah kemudian di daerah kampung jadul itu hanya satu RT. Satu RT. Jadi RT RT 4, RW 2 batik tengah. Karena batik di kampung batik itu banyak nama-nama kampung, ada kerajaan, ada gedung, ada gayam, ada kerajaan baru dan seterusnya. Nah, yang di RT 4 batik tengah itu ada kewisataan yang hubungannya dengan edukasi, jadi edukasi pembelajaran kebudayaan. Nah kemudian yang sekarang ini kami sudah ada untuk edukasi belajar batik dari segala usia, dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, dari ibu-ibu dan seterusnya. Jadi di tempat ini memang sudah ada namanya konsep jadul. Jadul itu bukan zaman dulu saja, tetapi jadul itu dari kata belanja dan bulan-bulan. Ya, jadi belanja batik, belanja kuliner. Ya, kemudian bulan-bulan itu rekreasi budaya, rekreasi yang ada hubungannya dengan edukasi. Gitu. Selanjutnya, adakah pegawai yang membantu di tempat ini, Pak? Kalau pegawai sudah ada dari warga sini, jadi untuk yang mengajari batik itu juga anak-anak muda sekarang. Orang-orang tua sudah pensiun, ya sudah sepuh. Tapi ilmu itu sudah ditularkan ke generasi muda, sehingga pendampingan yang ajar itu juga anak muda sekarang. Jadi pegawainya orang-orang sini ya Pak? Ya orang sini memang kami memperdayakan warga ini supaya apa? Kampung ini dibuat seperti ini
karena supaya ada peningkatan perekonomian masyarakat, terutama warga di sini. Kemudian yang di tempat ini kan memang untuk penataan, kemudian hubungannya nanti dengan kebudayaan itu bagaimana supaya warga itu yang menjadi daya tarik ini menjadi nilai jual. Ada nilai jual yang bisa dipasarkan sehingga nanti orang mencari duit itu tidak harus kemana-mana, tapi di kampungnya sendiri pun bisa memperoleh duit atau mencari hasil di kampungnya sendiri. Itu namanya pemberdayaan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, barang apa saja yang dijual di sini, Pak? Nah, yang di sini tadi sudah kami konsep bahwa di sini tentang batik. Maka temanya besar adalah tentang batik. Walaupun dalam batik itu nanti bisa dikembangkan tentang souvenir yang ada hubungannya dengan batik, kemudian pengolahan limbah dari batik yang sudah tidak yang sisa-sisa dari jahitan kain perca itu pun bisa menjadi souvenir. Ya, jadi apapun yang di tempat ini itu ada nilai jual. Jadi namanya belanja itu kan apa yang bisa nanti kita jual sehingga orang bisa belanja di sini. Yang kedua adalah kulinernya, kuliner khas Semarangan. Jadi Semarang makanan khasnya apa? Dari minuman, dari makanan kecil sampai makanan besar. Kemudian juga ada permainan. Karena itu hubungannya dengan dengan zaman dulu itu kan mengenai sejarahnya, sejarah batik Nusantara seperti apa, kemudian sejarah kota Semarang seperti apa, budaya Semarang seperti apa, sampai kearifan lokal yang ada di Semarang itu apa, kami tahu. Kemudian tempat ini juga bisa katakan menjadi inspirasi karena di sini di tempat-tempat dinding-dinding itu bisa bercerita, jadi banyak storytellingnya. Nanti bisa barcode itu, jadi barcode itu sudah storytellingnya di sini apa saja. Ya entah itu dari pertunjukan, entah itu dari agenda wisata itu seperti apa, kemudian kasanah batik itu bisa dilihat di barcode. Atau nanti bisa keliling tuh, jadi mulai dari depan, dari gapura, dari reliefnya, dari filosofi batik sampai nanti sejarah-sejarah yang ada hubungannya dengan kota Semarang itu melalui mural. Jadi hiasan dinding di sini tidak hanya hiasan dinding semata, tetapi itu bercerita. Dan filosofinya. Ya, jadi itu dinding yang bercerita. Selanjutnya, apakah ada barang batik dari luar? Dari cuma Nah, gini, di tempat ini kami mengangkat tentang batik Semarangan. Karena banyak orang yang tidak tahu batik Semarang itu punya batik yang punya ciri khas. Dan entah itu istilahnya Jogja, Solo, Lasem, Pekalongan punya ciri khas masing-masing. Semarang itu punya. Jangan dikira Semarang tidak punya, bahkan satu-satunya kampung batik yang ada di Semarang hanya di sini. Maka itu adalah batik zaman dulu itu ya di sini. Walaupun sekarang itu ada kampung-kampung batik yang ada di Semarang, mulai ada pengembangan di daerah Banyumane, daerah Gunung Pati, daerah Lowosari, itu sudah ada nama-nama kampung yang hubungannya dengan batik. Tapi batik zaman dulu satu-satunya di Semarang adalah di situ, di Rejo Mulyo. Selanjutnya, masyarakat mana saja yang menjadi pembeli di sini? Apakah turis ataukah lokal? Sasaran kami tidak hanya lokal. Jadi termasuk batik tadi, jadi yang ada di sini tidak hanya Semarang, tapi karena yang datang ke sini itu bukan orang Semarang saja, tapi dari luar daerah, dari luar pulau, bahkan luar negeri. Maka banyak pilihan. Entah itu dari Jogja ya ada, yang dari Solo ada, dari Lasem juga ada. Maka ini Nusantara, itu Nusantara. Tapi paling banyak turis yang kami untuk kedatangan turis ini kami sasarannya malah justru selain lokal tapi luar negeri. Kami sudah punya tour agentnya dari luar negeri. Jadi kemarin aja 1 bulan yang lalu itu dari mancanegara, dari Amerika ya, dan Eropa itu ada 650, kemudian minggu keduanya kemarin ada 540 itu dari Australia dan Asia. Kami sasarannya luar negeri, kemudian karena ini tempatnya sangat strategis, ada pelabuhan, ketika ada kapal siar atau yang
untuk pelancong dari luar negeri itu kan mesti nanti berlabuhnya di Banyumas. Maka ini pintu masuk dulu. Nah, nanti kan bisa selain di sini ada yang ke Prambanan, ada yang ke Candi Borobudur, ada yang ke Bali, tapi masuk di sini. Ini menjadi tempat yang strategis, ada stasiunnya, stasiun ada Tawang, ada Poncol, kemudian ada bandara. Ini kan sangat strategis. Jadi kami tangkap dulu. Jadi ternyata di Semarang itu juga banyak tempat wisata. Gitu. Adakah paguyuban atau persatuan pegawai atau pedagang yang di tempat? Nah di sini ini sekarang ini kan menjadi desa wisata. Ya. Jadi desa wisata satu di Semarang Timur di sini. Walaupun ini perkotaan tapi desa wisata. Ya sebelumnya adalah Podarwis. Namanya Podarwis itu kelompok sadar wisata. Ya. Kemudian ada lagi itu dulu paguyuban. Tapi sekarang itu ada namanya paguyuban Sekar Kananga itu untuk pengrajin batik. Nah itu ada. Nah, maka di sini banyak paguyuban. Gitu. Adakah kegiatan sosial yang terjadwal untuk para pedagang, misalnya pengajian, persekutuan, doa, atau kegiatan sosial lainnya, atau rekreasi? Ya rekreasi kan macam-macam. Jadi Ada. Terus itu yang yang di sini kan berbagai komunitas, berbagai instansi, berbagai kelompok, tidak hanya karena yang datang sini majemuk ya macam-macam gitu. Jadi tidak hanya komunitas tertentu, Mbak. Gitu. Oke, sekian ini wawancara saya dengan bapaknya. You got me misunderstood, but at least I look this good. Know that you can't be friends, but I got to just say yes to you did. Know what you like, but it depends. But I'll tell you that. Berapa lama Bapak mengelola toko batik ini di sini? Kurang lebih ya sekitar 7 tahun. Terus adakah pegawai yang membantu di tempat ini selain Bapak? Enggak ada, Berarti Bapak sendiri ya, Pak? kerjain sendiri. Barang yang dijual di sini selain batik apa aja, Bapak? Ya, khususnya ya sekitar perbatikan. Ini membatik sendiri apa membeli di tempat lain? Ada yang ngerjakan sendiri, ada yang disetori dari pengrajin lain. Terus rata-rata yang membeli ini dari masyarakat di sini sendiri atau orang lain yang masyarakat luar? Lokal sama wisatawan biasanya memang. Menurut Bapak, mengapa orang lain bisa tertarik dengan batik yang dijual di sekitar sini? Apa ya? Ya karena kan di sini kan khusus batik Semarang, jadi kalau nyari corak khusus Semarangan banyak kan datang ke daerah sini. Berarti ada tempat khusus buat jualan batik di sini ya, Pak? Nah ini rata-rata rumah, sebagian rumah-rumah dipakai untuk jualan batik. Terus apakah toko-toko yang berada di sini ada membuat grup WhatsApp gitu, Pak? Atau Facebook? Sempat dulu ada paguyubannya, tapi sejak corona belum aktif lagi. Iya. Terus adakah kegiatan lokal seperti pengajian yang punya toko-toko di sini? Kalau pengajian yang ngelola nanti dari pihak masjid, jadi di situ ada semacam pengurusan masjid. Jadi nanti kalau ada acara-acara pengajian atau acara misalnya itulah itu dari masjid kan, kebetulan di sini ada dekat sini masjid, memang dari pengurus masjid. Jadi terpisah dari paguyuban batiknya. Terus acara tiap tahunnya ada acara bersih-bersih lingkungan juga. Kalau bersih-bersih lingkungan, kebersihan biasanya sudah diagendakan paling tidak 2 bulan atau 3 bulan sekali, biasanya ada kerja bakti gotong royong bersih-bersih. Terus adakah kegiatan bersama seperti rekreasi di luar
sementara ini belum ada. Paling kalau untuk dari ke RT-an mungkin ada kan masing-masing RT. Kalau untuk situasi untuk batik, paguyuban batik belum ada sementara ini. Terima kasih Bapak. Ya. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Ubur-ubur ikan lele, sekian terima kasih Li. Dadah. Yeay, dadah.